Menikah di tahun 2020 lalu juga tengah diterpa kabar miring. Menepikan tudingan miring yang menyasar Inara Rusli, di lain kisah, pasangan Audi Marissa dan Anthony C yang menikah di tahun 2020 lalu juga tengah diterpa kabar miring. Ya, keduanya dikabarkan sudah bercerai. Kabar perceraian yang berhembus pertama kali pada Oktober 2025 itu dipicu dari semakin jarangnya Audi dan Anthony membagikan kebersamaan mereka di sosial media. Padahal sebelumnya, keduanya terbilang rajin menunjukkan interaksi manis mereka. Lantas apa kata Anthony C terkait kabar perceraiannya dengan sang istri? Benarkah belakangan ini rumah tangga mereka memang tengah diterpa masalah? Sebenarnya sih gimana ya, makasih rekan-rekan media udah kasih tanya tentang hal pribadi saya. Tapi itu kan masih urusan pribadi saya sendiri ya kan. Jadi saya cuma butuh, kalau hal-hal yang negatif di luar sana mungkin terlalu berlebihan ya. Tapi ini kan urusan keluarga saya sendiri, jadi harusnya saya akan urusin dengan sendiri gitu loh. Bukan dengan cara untuk saya harus bikin statement atau apa, tapi ini masih urusan keluarga saya sendiri. Sementara itu, alih-alih menjawab kabar miring yang menyasar rumah tangganya, Audi Marissa justru lebih memilih menikmati waktunya dengan bermain pedal bersama sahabat-sahabatnya kemarin. Terlepas dari kabar miring yang menyasar rumah tangga mereka, di sisi lain, romansa cinta dan perjalanan rumah tangga Audi dan Anthony memang sempat menarik perhatian publik, lantaran kabarnya tidak mendapat restu dari ibunda Audi. Hal itu ditandai dengan ketidakhadiran sang ibu di hari pernikahan Audi dan Anthony yang digelar di salah satu hotel mewah di Jakarta 12 September 2020 lalu yang sempat viral di media sosial. Padelnya seru. Dikit dong tentang yang suami isu-isu kayak gitu Kak, mungkin sedikit Kak. Isu-isu Kak. Mas, boleh nanti aja. Pemirsa Silet RCTI meninggalkan sorotan tajam dari rumah tangga Audi Marissa yang juga tengah panas jadi sorotan perseteruan antara Ruben Onsu dan Sarwenda. Tampaknya masih belum menemukan titik terang. Pihak Ruben menilai konferensi pers yang digelar kubu Sarwenda terkait kedatangan debt collector hanyalah cara untuk memperlihatkan Ruben seolah tidak mampu membayar dan tidak bertanggung jawab. Sebaliknya, kubu Sarwenda menegaskan bahwa langkah itu dilakukan semata karena anak-anak merasa ketakutan dan Sarwenda juga tidak memiliki sosok suami yang melindungi, sehingga wajar bila merasa terancam tanpa maksud menyudutkan. Kami sudah bertemu dan berkomunikasi terkait dengan masalah adanya DC yang datang salah alamat ke rumah S itu, ya. Dan sudah ada sepemahaman antara saya dengan kuasa hukumnya, dan itu semuanya sudah dibahas, sudah clear karena memang sudah langsung ditanggulangi dan memang juga belum waktunya, belum jatuh tempo, sehingga seharusnya kalau memang DC-nya DC yang benar, nggak akan mungkin. Jatuh tempo tanggal berapa? Tanggal 6 November. Betul ya? Tanggal berapa jatuh temponya? 6 November. DC itu diangkat ke permukaan kan hanya mungkin patut diduga ingin menunjukkan Ruben sekarang lagi tidak mampu bayar, lagi nggak ada duit, atau Ruben itu orang yang tidak bertanggung jawab. Ruben itu orang yang tidak bertanggung jawab. Kami kaget kan kalau misalnya kemudian setelah kami pertemuan itu yang kami anggap sudah clear, tiba-tiba ada preskon tentang DC. Maka pertanyaan besarnya di pikiran kami adalah apa yang menjadi kepentingan utamanya? Apa yang menjadi kepentingan utamanya? Tujuan dari kita sampaikan soal debt collector cuma satu, agar debt collector tidak datang lagi ke rumah Sarwenda, ya, ke rumah anak-anak. Di situ ada anak-anak.
Ya, jadi Sarwenda ini takut, kedatangan itu takut. Saya sudah sampaikan kepada Bang Minola pada saat pertemuan, ya kan. Tetapi responnya hanya menyampaikan itu di bengkel. Ya kami pikir tetap klien perlu kepastian supaya tidak ada lagi debt collector untuk datang ke rumah. Sah-sah aja menurut saya bagaimana seorang perempuan tinggal sendiri di sana ya dengan ya, tidak ada suami, ya tidak ada laki-laki. Lalu kedatangan debt collector takut. Terkait kubu Ruben menegaskan rutin transfer lebih dari 280 juta tiap bulan sebagai bentuk tanggung jawab, kubu Sarwenda membalas bahwa nominal itu muncul karena Ruben sendiri yang menyanggupi. Meskipun sempat ditawarkan untuk dibagi dua, bahkan bukti chat ditunjukkan kepada tim Silet. Sarwenda kecewa karena hal yang sudah disepakati diumbar, padahal aset sudah dibagi jelas, rumah untuk Sarwenda, villa dan apartemen untuk Ruben. Ketegangan bertambah saat kubu Ruben kabarnya akan membawa ke jalur yang lebih serius, yang dibalas kubu Sarwenda akan ajukan wan prestasi, tak membayar tunggakan jika Ruben terus mengumbar pembayaran ratusan juta. Pada saat masa perkawinan dan setelah putusnya perkawinan, pada saat perceraian sudah ditanyakan oleh klien kami, apakah beban anak-anak ini mau dibagi dua. Lalu apa jawabannya? Jawabannya adalah tidak ada beban dibagi dua, semua tanggung jawab saya sampai anak-anak selesai kuliah. Tidak ada beban dibagi dua, semua tanggung jawab saya sampai anak-anak selesai kuliah. Itulah yang melandasi kami ingin membuktikan bahwa bagaimana mungkin Ruben tidak bertanggung jawab untuk apa yang menjadi kewajibannya dia, sementara untuk nilai-nilai untuk pembayaran-pembayaran yang sebenarnya tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab dia pun dia lakukan dan jumlahnya tidak kecil. Itulah yang menunjukkan kami akhirnya menunjukkan biaya-biaya yang dikirimkan ke S. Ada beberapa aset, di situ ada villa, ada rumah, ada apartemen yang memang sudah dibagi, disepakati bersama, dibagi rata. Rumah menjadi hak klien kami, kemudian villa, apartemen menjadi hak RSO. Tapi jangan lupa, selain hak di situ ada kewajiban. Nah, kewajiban itu yang belum dipenuhi sampai sekarang. Tanggal 1 November terakhir, ini kan November nih. Tanggal 1 kemarin masih jelas nih komunikasinya. 188 juta langsung dibayarkan sama si Ruben. Masa masalah anak komunikasi? Tinggal kirim aja anak-anak ke Ruben, selesai. Tinggal bilang Ruben jemput anaknya di mana, selesai. Gak ada komunikasi. Klien kami bicaranya semua untuk kepentingan anak. 200 juta ini adalah uang kebutuhan anak-anak. Konflik Ruben dan Sarwenda terus berlanjut dengan isu pertemuan anak yang makin rumit. Ruben merasa sudah tak bisa lagi bertemu anak-anaknya 2 bulan belakangan, tapi dijawab kubu Sarwenda dengan mengungkap Ruben mengganti nomor telepon sehingga sulit dihubungi. Saat Sarwenda ke Korea, anak-anak pun tidak dititipkan ke Ruben karena dianggap sering keluar kota dan sibuk. Situasi makin panas ketika kubu Ruben mengancam akan buka-bukaan yang akan membuat heboh. Sementara kubu Sarwenda tak mau kalah dengan